Bacaan Alkitab terambil dari Rut pasal 3 ayat 14 dilanjutkan pasal 4 ayat 6. Rut pasal 3 dimulai ayat 14. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal. Sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannyalah selendang itu. Kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, "Bagaimana anakku?" Lalu diceritakannya semua yang dilakukan orang itu kepadanya, serta berkata, "Yang 6 takar jelai itu diberikannya kepadaku, sebab katanya, engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa." Lalu kata mertuanya itu, "Duduk sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga." Dilanjutkan pasal 4. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari. Duduklah di sini." Maka datanglah ia, lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu, dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sesudah engkau, aku." Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya." Tetapi kata Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Lalu berkatalah penebus itu, "Jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku berharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, renungan kita pada hari ini berjudul Buah Kesabaran. Ayat nas yang mendasari terambil dari Rut 3 ayat 18. "Duduk sajalah menanti, anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu." Jalan hidup tidak pernah dapat ditebak dan tidak mudah dipahami. Naomi dan suaminya Elimelek beserta kedua anak mereka, Mahlon dan Kilion, pergi ke Moab dan menetap di sana untuk menyelamatkan diri dari bencana kelaparan yang melanda tanah Israel. Namun di tempat yang diharapkan memberikan kehidupan itu, Naomi justru kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Suami dan kedua anaknya meninggal di tanah Moab. Hidup Naomi berubah drastis, terpuruk. Awalnya ia sangat minder karena begitu banyak kepahitan hidup yang sudah dialaminya. Namun bersama Rut, menantu yang begitu mengasihi dan banyak berkorban untuknya, ia bersedia memulai kembali hidup baru di kampung halamannya, Bethlehem. Rut mengikuti saran Naomi. Kerendahan hati Rut ini diberkati oleh Tuhan. Rut bertemu Boas yang menerima dan kemudian menjadikan Rut sebagai istrinya. Kehidupan Rut dan Naomi yang tadinya pahit
akhirnya dipulihkan. Seperti halnya buah membutuhkan proses pertumbuhan hingga akhirnya menjadi matang, kehidupan pun demikian. Kehidupan berproses melalui berbagai hal dan peristiwa, baik itu suka maupun duka. Perlu bersabar untuk dapat memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini. Menanti dengan sabar hingga akhirnya melihat hasilnya. Kita menjalani kehidupan dan menantikan hasil akhir yang manis dengan iman dan pengharapan yang terarah kepada Allah. Demikian renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus, saat ini kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur atas penyertaan-Mu dan berkat-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk setiap pergumulan yang ada dalam tiap keluarga. Engkau yang sertai, Engkau yang campur tangan dalam setiap pergumulan kami. Biarlah untuk setiap pergumulan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga mendoakan untuk setiap harapan dan cita-cita kami anak-anak-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang pegang kendali atas kehidupan dan cita-cita kami. Kami percaya Engkau akan sertai setiap kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam keluarga kami. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Biarlah Tuhan sendiri yang campur tangan, Tuhan yang sembuhkan melalui tangan-tangan dokter, perawat, dan obat-obatan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk perhatian gereja, agar seiman, setia untuk melayani-Mu dengan sepenuh hati, untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk program kerja gereja, Kau berkati, agar bisa memberikan dampak bagi banyak orang, dan nama-Mu semakin dipermuliakan. Untuk ibadah onsite dan online di GKI Perumnas, semoga bisa memberkati setiap kami yang mengikuti ibadah. Biar dalam setiap ibadah onsite dan online nama-Mu semakin dipermuliakan. Di dalam nama Yesus. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami memohon kepadamu Tuhan, untuk pemerintahan negara kami, agar Tuhan menjaga, melindungi, dan memberikan kesehatan untuk Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden, para Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur, hingga tingkat yang terendah, agar pimpinan pemerintahan dapat bekerja melayani rakyat dengan sepenuh hati dan kasih. Bapa di surga, kami memohon kepadamu, berilah hikmat, akal budi untuk pemimpin bangsa kami, agar dalam menjalankan tugas pemerintahan dapat berlaku adil dan bijaksana dalam penetapan peraturan dan keputusan-keputusan dalam bidang hukum dan perekonomian, sehingga keadilan dan kesejahteraan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapa di surga, kami memohon kepadamu, buka hati rakyat Indonesia yang tidak mau divaksin, agar mereka dengan sadar dan sukarela mau divaksin. Tuhan, tolong negara kami dalam penyediaan vaksin COVID-19. Bapa di surga, beri kekuatan, kesabaran, dan kesehatan para tenaga medis dalam menangani pandemi COVID-19 ini, agar bangsa kami segera pulih dan pandemi COVID-19 cepat berakhir. Kami serahkan permohonan
ini hanya ke dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.